Halo semuanya, senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Dan kali ini saya sedang live streaming bersama anak-anak dari kelas 6 STK Summarecon Bekasi. Pastinya senang sekali siang hari ini saya didampingi oleh anak-anak yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Di sini bersama saya ada Yera. Halo Yera, selamat siang. Selamat siang, Mr. Happy. Oke, di sini juga ada Jenevan. Halo Jenevan, selamat siang. Selamat siang juga, Mr. Happy. Oke, ada Resi. Halo Resi, selamat siang. Selamat siang juga, Mr. Happy. Oke, di sini ada Johannes dan Winona, cuman mereka masih terkoneksi kembali, sepertinya ada gangguan sinyal. Tidak apa-apa, kita akan menanti mereka. Dan oke, siang hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang public speaking for kids, tentang public speaking di mata anak-anak. Ini aku ada nggak? Aku ada nggak? Aku ada nggak? Resi. Apa aku ada nggak? Kamera kamu hilang. Oke, maaf semuanya ada gangguan teknis dengan koneksi internet. Oke, dan kita lanjutkan kembali ya. Jadi siang hari ini saya didampingi oleh anak-anak dari STK Summarecon Bekasi. Nah, Yohanes sudah terkonek kembali. Halo Yohanes, selamat siang. Selamat siang juga, Mister. Oke, terus juga ada Winona. Halo Winona, selamat siang Winona. Halo Winona. Iya, selamat siang juga, Mister. Ya, senang sekali ya bisa berkumpul bersama. Yang biasanya kita hari ini siang hari dengan Zoom, kali ini kita dengan Simiat ya. Oke. Mohon maaf sebentar, ada gangguan teknis. Oke. Nah, di sini saya mau nanya nih ke setiap kalian. Tunggu, itu kamera Mister. Ya, saya lagi matiin dulu karena ada gangguan sebentar. Oke. Nah, saya mau tanya nih ke kalian, ketika ada ekskur tentang public speaking dari sekolah kalian, nah kenapa kalian mau memilih untuk ikut ekskur public speaking? Kira-kira siapa duluan yang mau menjawab? Kayak tadi Jenevan angkat tangan duluan, bagaimana Jenevan? Saya mau, Oke, sebenarnya kita dari Jenevan dulu karena tadi Jenevan sudah angkat tangan duluan. Silakan Jenevan. Saya mengikuti ekskur public speaking ini karena saya dari dulu itu sempat presentasi di depan kelas dan saya itu gugup-gugup sekali dan tadinya saya urutan kedua, jadi saya urutan terakhir. Nah, setelah saya mengikuti public speaking ini, saya ngomongnya lebih lancar dan tidak gugup lagi. Sekian dari saya. Ya, luar biasa ya. Jadi sekarang tidak gugup lagi ya, Jenevan. Luar biasa sekali nih. Ya, Oke. Nah, thank you sekali, Jenevan. Kira-kira tadi ada Johannes yang ngangkat tangan. Silakan, Johannes. Karena saya bisa apapun sebagai puisi ataupun membaca cerita di depan orang-orang. Jadi saya ini memilih public speaking karena saya mengikuti public speaking, saya menjadi bisa berbicara di depan orang-orang yang banyak. Oke, Johannes. Jadi Johannes dengan mengikuti public speaking sehingga bisa berbicara di depan orang-orang banyak ya, Johannes ya. Mungkin Johannes bisa kasih contohnya begitu, Johannes, tentang memperkenalkan diri. Silakan Johannes memperkenalkan diri di depan teman-teman semua nih yang lagi pada menonton. Halo, saya Jonas Fianto Tobing. Saya sekolah di BPK Penabur. Saya usianya 11 tahun. Oke, thank you so much, Johannes. Oke. Nah, tadi ada Winona. Halo, Winona. Kayaknya
Dia Oke, Winona karena masih ada gangguan ya. Oke, kita mau Resi dulu atau Yera dulu? Aku aja dulu tadi. Oke, silakan Yera. Kenapa nih kira-kira Yera mau mengikuti ekskul ini? Alasan saya untuk mengikuti ekskul ini adalah karena di pilihan ekskul sekolah itu gak ada pilihan yang menurut saya menarik. Lalu ada ekskul public speaking, saya tertarik. Akhirnya saya nanya apa itu ekskul public speaking dan ternyata di sana kita akan belajar berpidato dengan baik. Jadi yang kamu tangkap awalnya itu untuk berpidato ya, Yera. Oke, mungkin Yera bisa kasih sambutan singkat, karena kalau nggak salah kan kita sudah belajar ya tentang public speaking dengan memberikan sambutan singkat. Mungkin Yera bisa memberikan sambutan singkat. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang teman-teman. Kami di sini ingin live streaming. Kita di sini akan berbincang-bincang tentang apa itu public speaking dan lain-lain. Oke, siap. Thank you so much, Yera. Oke, nah, silakan Resi. Dari Resi sendiri bagaimana nih? Kalau alasan saya mengikuti ekskul public speaking itu karena saya ingin berbicara lebih percaya diri di publik sana, dan menurut saya jika saya mengikuti ekskul ini saya akan lebih merasa percaya diri dan akan menjadi lebih baik untuk berbicara di depan publik sana. Oke, luar biasa Resi. Jadi untuk berbicara lebih baik ya di depan orang-orang di luar sana ya, keren. Nah, kalau Winona sendiri bagaimana Winona? Halo Winona? Halo Winona? kayaknya dia bermasalah dengan jaringan, Sir. Oke, sepertinya ya. Halo Winona? Oke, sepertinya Winona masih ada gangguan teknis. Halo Winona? Halo? Oke, nanti tidak apa-apa, nanti kita akan coba ngobrol lagi dengan Winona. Dan apa aja sih yang kalian pelajari di ekskul public speaking ini? Nah, mungkin bisa tadi kan dari Jonas dan Jenevan dulu ya, cowok dulu ya. Sekarang kita dari wanita dulu, kita balik. Sekarang dari Resi dulu. Bagaimana Resi? Apa saja sih yang Resi pelajari dari ekskul public speaking ini? Menurut saya yang saya pelajari di public speaking ini, saya belajar untuk lebih memiliki posisi duduk yang benar saat berbicara, belajar cara berbicara dengan yang sopan, yang baik, belajar untuk nada penghafalan yang baik. Itu saja sih menurut saya yang saya pelajari di public speaking ini. Oke, thank you Resi. Jadi Resi belajar untuk salah satunya posisi duduk yang baik ya. Keren sekali nih Resi ini. Nah, kalau dari Yera sendiri bagaimana nih Yera? Yang saya pelajari dari ekskul public speaking ini, kita bisa berbicara dengan baik, lalu kita bisa dapat memuji atau berkata positif pada orang. Oke, memuji atau berkata positif pada orang. Nah, menurut Yera sendiri, apa sih pentingnya memuji orang atau berkata-kata positif tentang orang nih ya? Supaya orang lain merasa senang. Oke, supaya orang lain merasa senang ya. Mungkin maksudnya adalah untuk orang lain merasa mengetahui bahwa dirinya berharga ya Yera ya. Luar biasa, thank you. Nah, dari Jonas bagaimana nih Jonas? Coba ulangi lagi, Sir, pertanyaannya. Apa saja yang Johannes pelajari dari ekskul public speaking sampai saat ini? Saya mendapat pelajaran tentang
cara cara berbicara yang tepat, dan juga cara untuk jika mic kita itu rusak saat di depan umum, kita mempelajari teknik yang diberikan oleh Mr. Happy. Oke, bicara yang tepat dan bicara dengan sesuai teknik ya. Luar biasa sekali, Johannes. Thank you, Johannes. Dan Jenevan, nah menurut Jenevan sendiri bagaimana Jenevan? Yang saya pelajarin dari Exor Public Speaking ini adalah saya dapat duduk dengan cara yang benar dan posisi laptop yang benar dan berbicara dengan benar, dan kita dapat memuji orang lain supaya orang lain dapat senang terhadap kita. Oke, tadi Jenevan juga menyatakan tentang memuji orang lain. Nah, menurut Jenevan sendiri nih, apa sih pentingnya memuji orang lain sih menurut Jenevan? Kalau tadi kan kata Yana kan biar orang lain merasa berharga, kan merasa senang. Nah, kalau menurut Jenevan sendiri kenapa? Supaya orang lain itu senang terhadap kita, dan itu berarti kita menghargai orang lain. Oke, makna yang sama ya. Jadi biar orang lain berasa dihargai dan juga dihormati, dan juga untuk orang lain respect sama kita. Thank you sekali Jenevan. Nah, dari Winona sendiri, halo, welcome back Winona. Akhirnya sudah dengeran suaranya? Bisa, Sir. Oke, thank you so much Winona. Nah, dari Winona sendiri nih, tadi kan yang pertanyaan pertama Winona sempat terpental ya. Jadi saya mau tahu yang pertama adalah mengapa Winona mau memilih untuk ikut ekskul public speaking? Karena menurut aku ya, aku memilih ekskul public speaking ini supaya bisa tahu teknik-teknik bicara depan umum. Supaya saat aku bicara depan umum nanti itu aku bisa menggunakan teknik yang benar serta berbicara dengan cara yang tepat. Jadi untuk mengetahui teknik bicara di depan umum untuk berbicara dengan tepat ya, keren sekali. Nah, selain itu nih Winona, pertanyaan kedua yang tadi sempat waktu Winona terpental, apa saja sih yang Winona pelajari di ekskul public speaking ini? Yang aku pelajari di ekskul public speaking ini tuh adalah bagaimana kita berbicara sama biasanya itu yang kita pelajari itu kita teknik-teknik berbicara depan umum lah itu yang kita pelajari. Oke, jadi teknik-tekniknya ya. Teknik apa saja yang Winona sudah pelajari nih? Kalau misalnya membaca yang sedih, membaca yang gembira itu harus ada intonasinya. Oke, intonasi dan ekspresif mungkin ya, karena ada kata sedih di sana ya. Nah, thank you so much Winona. Nah, yang sekarang saya mau tahu juga nih, bisakah kalian ceritakan perubahan apa saja yang kalian alami? Jadi before dan after, apa saja yang kalian alami, perubahan apa saja? Oke, before dan after. Mungkin kita, Johannes sudah angkat tangan. Excited sekali Johannes. Ya, silakan Johannes. Saya kita setelah mempelajari public speaking ini, kita jadi sama kayak Jenny tadi. Jadi kita udah urutan ke-1, tapi kita berubah jadi urutan ke-10. Begitu, Sir. Oke. Berubah urutan ya, mundur ya. Iya, tapi setelah mempelajari public speaking ini, jadi nomor 10, terus jadi nomor 1 lagi, Sir. Begitu. Wah, berarti sekarang Johannes sudah berani bicara di depan umum ya? Sudah berani untuk tampil pertama nih? Iya, Sir. Oke, keren sekali Johannes. Nah, selain itu ada lagi nggak Johannes? Hal apa lagi yang Johannes alami? Perubahan apa lagi yang Johannes alami? Saya tidak gugup lagi
tidak gugup lagi untuk berbicara di depan umum. Oke, luar biasa. Jadi Jonas tidak gugup lagi ya. Luar biasa sekali. Siap. Thank you Jonas. Dan sekarang kita, siapa lagi yang mau selanjutnya? Oke, Winona sudah angkat tangan. Oke, bagaimana Winona? Perubahan apa saja yang Winona alami? Jadi sebelum aku ekskur public speaking itu, kalau aku bicara depan, kalau misalnya aku presentasi atau gimana tuh, ya aku asal ngomong aja gitu. Terus setelah aku ekskur public speaking ini, aku jadi tahu kalau misalnya berbicara tuh harus ada intonasinya, sehingga aku bisa memperbaiki diri aku yang dulu, jadinya lebih bisa bicara dengan teknik yang benar itu. Oke, luar biasa ya Winona ya. Jadi sekarang sudah bisa bicara dengan lebih baik dan tidak hanya bicara yang datar-datar saja ya Winona ya. Keren. Ada lagi? Mungkin Yera, Jenevan sama Resi, siapa yang mau duluan? Oke, siapa yang mau duluan kira-kira? Mau Yera, Jenevan atau Resi? Tadi apa sir pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, bisakah kalian ceritakan tentang perubahan yang kalian alami sebelum mengikuti ekskur dan sesudah saat ini kalian mengikuti ekskur? Perubahan apa yang kalian alami? Saya lihat, Sir. Siap ya, Jenevan ya. Silakan. Perubahan yang saya alami adalah setelah ekskur public speaking adalah saya duduknya dengan cara yang benar dan sikapnya tegak dan tidak gugup dalam berbicara atau presentasi di depan teman-teman, dan saya dapat bagaimana? Jenevan? Oke, sepertinya Jenevan terpental. It's okay. Jenevan yang terpental dan mungkin bisa lanjut ke Resi dulu. Bagaimana dari Resi? Silakan Resi. Menurut saya perubahan yang dialami saya adalah sebelum mengikuti ekskur public speaking, saya lebih susah untuk berbicara di publik. Tapi setelah saya belajar ekskur public speaking, saya lebih percaya diri dan lebih baik berbicara di publik. Jadi Resi sekarang sudah bisa bicara lebih baik lagi di publik ya, dan bisa untuk tampil ya, dan tidak gugup lagi gitu ya Resi ya. Luar biasa. Thank you so much Resi. Oke, welcome back Jenevan. Akhirnya balik lagi. Oke, tadi terputus ya. Terputus ya. Oke, nah sekarang Jenevan, kita balik nih pertanyaannya. Kira-kira apa sih yang membuat Jenevan, tadi kan Jenevan sempat ceritakan bahwa kondisinya dulu itu ya mengalami kondisi-kondisi yang agak shy bagaimana, terus gugup gitu kan. Nah sekarang bagaimana nih Jenevan? Mungkin bisa diceritakan ulang, mungkin para pemirsa ada yang belum mendengarnya juga. Setelah saya menjalankan ekskur public speaking ini, saya lebih berani dalam berbicara ya, khususnya kemarin competition 4.0 saya berpidato tentang memanfaatkan teknologi. Nah, di sana saya tidak malu-malu meskipun dilihat orang banyak, dan gaya duduk saya dapat benar dan tidak bongkok lagi. Nah, sekian dari saya, Sir. Oke, luar biasa Jenevan. Bisa memberikan pidato singkat. Mungkin bisa kasih pidato singkatnya juga di sini Jenevan. Ya, silakan Jenevan memberikan contoh pidato singkat. Udah lupa teksnya, Sir. Udah lupa teksnya ya. Oke, siap. It's okay, Jenevan. Thank you, Jenevan. Luar biasa ya. Dari yang dulunya tidak mau berpidato, tidak mau tampil, akhirnya jadi berani untuk pidato dan tampil. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan Yera? Ya, silakan Yera. Kalau aku dulu ada tugas kelompok, nah itu salah satunya disuruh presentasi. Biasanya aku nggak mau, pasti pilih yang lain. Kalau sekarang aku mau, pasti aku mau yang mau jadi presentasinya. Oke, luar biasa sekali Yera ya. Jadi dulu itu kamu nggak berani atau nggak mau untuk presentasi di depan ya.
Sekarang kamu jadi mau. Nah, apa sih yang mendorong kamu sekarang jadi mau mengikuti untuk mempresentasikan di depan kelas? Yang bikin aku mau itu supaya kayak gimana? Kayak bisa melatih kita bisa pidato gitu. Gimana? Oke, karena memang ada dilatih ya untuk bisa tampil di depan sih ya. Jadinya akhirnya kamu mau begitu ya. Oke. Nah, dari Yera sendiri nih. Waktu Yera kemarin presentasi di depan kelas, hal apa yang Yera alami gitu? Maksudnya, ada nggak Yera tetap gugup, tetap awalnya grogi, akhirnya jadi tetap bisa gitu? Kalau grogi mungkin pernah kayak salah baca gitu. Oh, berarti salah baca ya. Kalau yang kemarin lancar berarti Yera ya? Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Akhirnya Yera jadi semakin lancar untuk bisa. Oke, nah anak-anak semua, sekarang yang saya mau tahu nih dari kalian, bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti ekskul public speaking ini? Mungkin bisa dari Resi. Silakan Resi, bagaimana? Kita ke Resi dulu ya. Bagaimana Resi? Bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya senang dan merasa saya senang karena saya dapat merasa lebih baik untuk berbicara di publik dan merasa senang karena saya dapat lebih percaya diri. Oke, luar biasa. Jadi merasa senang sekali ya. Sekarang jadi lebih percaya diri ya. Oke, thank you Resi. Nah, tadi ada Jenevan sama Yohanes berebutan ngangkat tangan. Kali ini saya ke Jenevan dulu. Oke, ya bagaimana Jenevan? Perasaan saya sangat senang dan senang sekali lah ketika menjalankan ekskul public speaking ini karena saya dapat mempunyai banyak teman dekat ya di ekskul public speaking ini dan saya itu kata mama saya sudah berani sekali berpidato tentang Composition 4.0 kemarin. Wow, keren ya. Jadi sudah sangat senang sekali dan bahkan sampai mamanya Jenevan pun menyadari perubahan yang sangat signifikan dari diri Jenevan, yang keren loh. Nah, tadi Johannes sudah angkat tangan. Bagaimana Johannes? Ya, Johannes bagaimana? Silakan. Coba ulangin lagi, Sir. Oke, bagaimana perasaannya Johannes ketika mengikuti ekskul public speaking ini? Saya senang sekali karena saya bisa berbicara di depan umum. Oke, Johannes senang sekali ya karena bisa berbicara di depan umum ya, keren-keren. Dan ini luar biasa sekali ya. Oke, thank you. Ups, baru mau ke Winona tapi Winonanya terpental. Oke, kalau Yera bagaimana Yera? Halo Yera? Yera, halo? Yera? Yera, halo? Iya. Yes. Nah, kalau dari kamu sendiri bagaimana nih Yera? Perasaan kamu ketika kamu mengikuti ekskul public speaking ini? Perasaan aku sih senang karena kita bisa mengetahui teknik-teknik cara berpidato yang benar. Rasanya senang ya. Keren. Dan oke, thank you so much Yera. Nah, saya mau tanya nih ke setiap kalian nih. Kan kemarin kan sudah dipelajari salah satunya lah untuk menginterview ya, untuk kita bertanya jawab dengan partner ya, atau selalu mengikuti interview. Nah, yang sekarang saya mau ini kira-kira dari kalian yang bisa oh bentar, Winona sudah balik. Oke, welcome back Winona. Halo. Halo Winona. Oke, welcome back ya Winona ya. Nah,
karena Winona tadi terpental dan belum sempat bertanya, sekarang saya mau tanya nih, perasaan Winona sendiri bagaimana nih ketika mengikuti ekskul public speaking ini? Perasaan saya ya senang mengikuti ekskul public speaking ini, fun gitu aja, Sir. Karena ekskul public speaking ini biasanya ngobrol-ngobrol gitu, Sir. Oke, fun, senang, dan karena ngobrol-ngobrol juga ya. Oke, thank you so much Winona. Dan nah, sekarang yang kira-kira dari kalian mau untuk praktek interview siapa nih? Tanya jawab. Ya, ada 2 orang. Butuh 2 orang yang mau praktek siapa? Saya, Sir. Oke, Winona mau sama siapa, Winona? Silahkan tunjuk. Yera. Oke, Winona dengan Yera ya. Oke, ya silakan. Silakan dimulai dari Winona. Saya yang interviewnya, Sir. Yes, kamu interview Yera. Temanya terserah, Kak, atau ya? Yes, bebas. Halo Yera, saya sekarang akan menginterview Anda. Apakah boleh, Yera? Oke, jadi pertanyaan pertama saya adalah apa perasaan kamu saat mengikuti ekskul public speaking ini dan bisa diceritakan? Perasaanku mengikuti ekskul public speaking ini adalah saya senang bisa mengetahui teknik-teknik yang pidato yang benar dan lain-lain. Wow, ternyata begitu ya. Apa saja pelajaran yang kamu sudah pelajari di public speaking, bisa disebutkan? Pelajaran yang saya pelajari dari public speaking ini adalah untuk jika ingin interview orang atau pidato, kita harus menggunakan ekspresi yang sesuai dengan keadaan. Lalu kita tidak boleh gugup. Oh, begitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga saya adalah apa perubahan yang kamu rasakan sebelum ekskul public speaking dengan setelah ekskul public speaking? Kalau sebelum ekskul public speaking itu awalnya aku malu. Public speaking aku. Oke, sepertinya ada gangguan ya dengan Yera ya, karena sempat tadi terputus. Halo Yera. Halo. Oke, ini sepertinya terputus. Nah, mungkin sekarang, thank you ya Winona dan Yera, thank you so much. Dan mohon maaf karena harus terkat karena tadi Yera sempat terputus nih koneksinya nih. Nah, sekarang mungkin saya mau minta Resi untuk memperkenalkan diri, karena kan kata Resi sekarang sudah jadi jauh lebih berani ya untuk tampil dan tidak gugup lagi. Ya, silakan Resi memperkenalkan diri. Hai semua, nama saya Resi, saya berumur 11 tahun dan saya sekolah di Penabur Sumarekon, Bekasi. Terima kasih. Oke, luar biasa Resi. Siap, thank you so much Resi. Nah, tadi yang belum memperkenalkan diri ada Jenevan ya. Ya, silakan Jenevan. Halo semuanya, nama saya Jenevan Simanmata. Saya kelas 6 di BBK Penabur Sumarekon, Bekasi. Oke, siap. Thank you Jenevan. Oke, tadi juga yang belum memperkenalkan diri, tadi Winona belum sempat memperkenalkan diri di awal ya, karena tadi sempat terputus. Ya, coba Winona memperkenalkan diri. Perkenalan seperti biasa aja kan ya, Sir? Yes. Halo teman-teman, saya Winona Kiara dari Sekolah Penabur dan saya mengikuti ekskul public speaking ini. Siap, thank you Winona. Yera tadi sudah memperkenalkan diri belum ya Yera ya?
Di awal-awal tadi sudah, Mister. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang Aku sudah juga, Sir. siap. Nah, sekarang saya akan minta kalian silakan ceritakan tentang suatu benda yang kalian sukai dengan teknik untuk bercerita yang pernah kita pelajari ya. Yang mau duluan siapa? Mau cerita tentang benda atau game yang kalian sukai silahkan. Ada yang mau duluan? Aku dulu. Benda boleh kan? Boleh, boleh. Mau benda, mau musik, mau game. Diceritain Yes, aja. ceritakan saja. Silakan kita mulai dari Winona dulu. Game aku game aja deh. Game kesukaan aku itu ya Among Us, karena di Among Us itu kita tuh mainnya itu fun gitu. Jadi kita diskusi tentang siapa impostornya, dan aku biasanya lebih suka jadi impostor karena ya kayak seru aja gitu, bisa orang terus abis itu bisa sabotage gitu. Ya gitu, Sir. Oke, thank you Winona. Suka main Among Us dan jadi impostor karena bisa sabotage dan juga untuk nge-kill ya. Nah, makna apa nih yang Winona dapetin dari permainan Among Us? Makna yang positifnya dulu deh. Makna positifnya itu kita tuh kalau misalnya jadi crewmate itu harus waspada, Sir. Terus kalau misalnya kita jadi imposter, kita harus cerdik memikirkan taktik supaya kita tuh nggak ketangkep gitu. Oke, berarti dengan kata lain dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berwaspada senantiasa dan juga harus cerdik dalam aktivitas kita ya. Begitu ya Winona ya? Sir. Iya. Siap. Thank you so much Winona atas ceritanya tentang Among Us. Oke, ada lagi yang lain yang ingin cerita? Ayo, siapa yang mau? Saya. Oke, silakan Johannes. Benda yang saya sukai adalah drum. Karena drum, kalau saya nggak ada pekerjaan gitu, nggak ada nggak ada latihan dari guru, ada PR, sama gabut, jadi saya bermain drum saja supaya tidak gabut. Dan juga saya di dalam drum ini saya juga bisa mendengarkan lagu-lagu. Oke, keren sekali ya Johannes ya. Jadi suka untuk bermain drum ya. Nah, dari permainan drum ini biasanya Johannes mainkan lagu apa nih? Lagu gereja, Sir. Judulnya apa nih Johannes? Judulnya banyak sih, Sir. Contoh yang paling sering Johannes mainkan apa? Waktu Tuhan, Sir. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan ya. Kenapa Johannes suka untuk memainkan lagu tentang waktu Tuhan? Seru aja, Sir. Dan juga itu saya pernah pakai lagu itu di panggung. Oh, pernah memainkannya di panggung ya. Keren sekali. Berarti ini Johannes juga suka main drum di gereja ya Johannes ya? Saat ini sih belum, Sir. Karena belum cukup umur. Belum cukup umur ya, siap. Nanti kita doakan ya kepada pemirsa semua biar Johannes nantinya memainkan drum untuk pelayanannya. Luar biasa, thank you Johannes. Nah selanjutnya dia mau siapa? Genevan ya. Ya, silakan Genevan. Kesukaan saya adalah bermain game Mobile Legends. Karena itu adalah saya mempunyai cita-cita seperti Just No Limit itu ya, yang subscribernya sudah mencapai 17 juta subscriber. Nah, nanti saya ingin membuat channel YouTube dan saya akan bermain Mobile Legends bersama Mr. Happy. Dan dan saya mau seperti RRQ yang sudah memenangkan atau menggendong timnya sama MPL 3 kali dan itu menang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, keren sekali Genevan. Nah, ngomong soal Mobile Legends nih Genevan, kenapa kamu milih Mobile Legends dari sekian banyak game? Karena Mobile Legends itu sudah saya mainkan dari kecil.
dan itu gamenya itu sangat sangat membutuhkan taktik gitulah untuk mengalahkan hero ini dan hero itu. Luar biasa. Jadi, apakah Jennifer gimana? Jadi kita membutuhkan akal untuk misalkan ya kita ngegeng orang yang lagi kerja di mid lane gitu. Oke, jadi butuh menyusun strategi sekali ya. Iya. Apakah Jennifer pernah mengikut MPL? Karena tadi Jennifer sempat mengatakan MPL. Saya itu bukan ikut MPL, tetapi MCL. Oh, MCL. Apa beda MPL dengan MCL, Jennifer? Kalau MPL itu adalah turnamen besar seperti yang udah terkenal gitulah, Sir. Tim-timnya misalkan RRQ, Onyx, Alter Ego, Genflix, Hero Wolf dan lain-lain. Kalau MCL itu membutuhkan tiket untuk masuk ke dalam roomnya. Nah, jadi itu kayak turnamen publik lah gitu istilahnya. I see. Sudah berapa kali Jennifer ikut camp MCL ini, Wargi MCL? Saya sudah mengikuti MCL ini 3 kali sih. Oke, berapa kali dari 3 kali ikutan game tersebut Jennifer akhirnya menang? Saya pernah menang dulu kalah sekali dan menang 2 kali. Oh, kalah sekali menang 2 kali, luar biasa sekali nih. Waktu itu hero-nya apa nih Jennifer? Saya suka memakai hero support lah, support gitu. Kalau nggak support main hyper gitu, kayak marksman-nya contohnya Bruno, terus hacker dan lain-lain, Sir. Luar biasa sekali. Oke. Thank you so much ya Jennifer ya. Nah, selanjutnya antara Yera sama Resi mau siapa nih yang bercerita? Oke, mungkin Yera ya, karena Resi tiba-tiba terpental. Oke, silakan Yera. Ya, silakan. Cerita saya ini tentang game. Yes, tentang game yang saya mainin. Game yang bisa saya main itu biasanya Roblox. Di dalam Roblox itu pasti jika kita masuk pasti banyak gamenya. Ada beberapa genre, ada yang horor, simulasi, atau bermain peran. Sekian dari saya. Oke, gamenya cukup interesting ya Yera ya. Nah, Yera bisa ceritakan lagi nggak lebih detail lagi tentang gamenya nih? Kayaknya ada yang menarik nih. Karena kan tadi sempat kayak butuh konsentrasi yang tinggi juga di game tersebut ya Yera ya. Biasanya ada game yang untuk melatih otak atau untuk berpikir gitu biasanya. Lalu ada game biasa kayak ya internetnya nggak kecil, Mister. Oke, internetnya ya. Oke, ya para pemirsa mohon maaf karena memang kita live streaming dan semua tergantung dengan koneksi internet ya. Oke, nah sekarang Gira mungkin bisa ceritakan lagi melatih otaknya seperti apa sih nih Gira? Biasanya seperti ada soal-soal yang biasanya kayak soal tentang misalnya penemu komputer siapa, seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris. Dan di Roblox itu jika kita ngomong bahasa Indonesia, kita nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, kita harus ngomong bahasa Inggris. Wow, berarti Yera jago bahasa Inggris nih ya. Keren. Thank you Yera. Oke. Nah, tadi yang sempat terkenal Jonas ya. Welcome back Jonas. Nah, sekarang kita dengarkan dari Resi nih. Yuk, bagaimana Resi? Silakan ceritakan. Bisa ulangi pertanyaannya, Mister? Oke, kalian silakan ceritakan entah itu baik game atau suatu benda yang kalian sukai. Oh, saya ingin menceritakan game favorit saya yang bernama Roblox. Game itu game yang saya sukai, salah satu game yang saya sukai di Roblox adalah
adalah Tower of Hell, karena menurut saya Tower of Hell itu sangat men-challenge saya untuk kesabaran dan tekniknya agar lebih baik. Oke, butuh kesabaran dan teknik yang lebih baik. Kenapa butuh kesabaran nih, Resi? Butuh kesabaran karena saat kita mencoba naik ke atas pasti akan selalu jatuh lagi dan jatuh lagi. Dan kita harus tetap ke atas terus sampai akhirnya berhasil. Oh, luar biasa ya. Jadi nilai-nilai yang Resi tangkap dari game itu adalah untuk selalu sabar ya Resi dan berusaha ya Resi ya. Oke, keren sekali nih Resi atas ceritanya. Thank you so much Resi. Oke, sebelum kita akhiri karena tidak disangka sudah 41 menitan nih kita siaran. Nah, ada nggak pesan dari teman-teman, dari anak-anak semua untuk teman-teman di luar sana agar mereka mau mengikuti public speaking dan mereka bisa belajar seperti yang kalian alami? Mungkin kita mulai dari Johannes dulu. Ya, silakan Johannes. Saya sampaikan bahwa kita harus mengikuti public speaking supaya kita mempelajari jadi kita harus bisa mempelajari komunikasi ke orang-orang yang banyak. Oke, thank you so much Johannes. Jadi agar teman-teman Johannes biar mengikut public speaking sehingga bisa berkomunikasi di depan orang banyak ya. Thank you so much nih Johannes. Nah selanjutnya di sini kita ke Winona. Ya silakan Winona. Oke, Sir. Ajakan saya ya kalau public speaking itu adalah ekskul yang sangat menyenangkan sehingga kalian yang mau ikut public speaking bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik serta ngomong di depan umum dengan baik. Jadi ekskul public speaking ini sangat disarankan menurut saya. Okay, thank you so much Winona. Jadi disarankan sekali untuk teman-teman mengikuti ekskul public speaking ini karena bisa berkomunikasi dengan baik dan lebih percaya diri ya. Thank you so much. Dan sekarang kita ke Jenevan. Ya, ekskul public speaking ini sangat worth it ya untuk kalian yang masih belum berbicara dan presentasi atau berpidato atau dan lain-lain. Ekskul ini sangat worth it karena dapat melatih kalian untuk lebih dapat percaya diri dan itu ekskul tersebut sangat seru karena dapat mempunyai banyak teman dan lain-lain. Sekian dari saya. Thank you Jenevan. Jadi sangat worth it sekali ya Jenevan ya. Benar luar biasa sekali nih worth it karena bisa bikin kita tampil percaya diri di depan publik ya untuk berpidato dan presentasi. Thank you so much Jenevan. Selanjutnya Resi, silakan Resi. Menurut saya public speaking itu sangat seru dan di sini kalian dapat belajar untuk berbicara lebih baik dan dapat lebih percaya diri juga. Pokoknya public speaking itu sangat worth it untuk dicoba. Oke, thank you Resi, thank you so much, luar biasa sekali ya. Jadi worth it untuk dicoba karena bisa tampil percaya diri, keren sekali. Nah, bagaimana dengan Yera? Silakan Yera. Menurut saya ekskul public speaking ini itu kita bisa untuk menentukan kalau misalnya kita ingin ngomong, kita bisa menentukan ekspresi saat kita ngomong. Ekspresinya itu harus ditentukan sesuai situasi. Jika situasinya sedih, ekspresinya pasti senang. Dan kita juga untuk tidak grogi dalam berpidato atau dalam berbicara. Dan kita juga diajarkan untuk dapat memuji orang lain. Jadi menurut saya ekskul public speaking ini sangat
sangat worth it lah untuk kalian ingin belajar pidato. Oke, thank you so much Sierra. Jadi benar-benar sangat worth it sekali ya belajar public speaking ini ya. Jadi luar biasa sekali nih. Nah, pesan sponsor. Kira-kira bagaimana perasaan kalian bersekolah di STK Sumarekon Bekasi? Gitu. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bersekolah di STK Sumarekon Bekasi? Kita mulai dari Johannes yang sudah acungkan tangan, yang sudah mengangkat tangan. Oke, silakan Johannes. Saya senang sekali, saya berbahagia karena saya bisa sekolah di STK Penabur Sumarekon Bekasi karena saya bisa belajar apapun yang saya belajar tentang hal yang saya tidak bisa di seperti matematika. Saya sekolah di STK Penabur. Jadi setelah saya belajar di sekolah ini, saya bisa lancar matematika. Oke, luar biasa Jonas. Jadi guru-gurunya sangat mendampingi ya. Nah, dari Jonas sendiri nih, bagaimana dengan guru-gurunya? Perasaan Jonas diajarkan oleh guru-guru di sekolah bagaimana nih Jonas? Sangat senang karena saya diajari dengan cara matematika yang paling gampang. Oke, sangat senang sekali ya karena diajarkan dengan metode yang paling mudah ya, tidak mempersulit murid. Thank you so much Jonas. Dan selanjutnya kita ke Resi. Oke, silakan Resi. Bisa diulangi, Sir? Suaranya putus-putus di saya. Oke, silakan Resi ceritakan pengalamannya Resi bersekolah di STK Sumarekon Bekasi. Pengalaman saya saat bersekolah di Sumarekon ini banyak bisa saya bilang, tapi yang menurut saya yang paling penting itu saat belajar public speaking sama Mister dan sama teman-teman itu karena belajar public speaking itu menurut saya sangat seru dan sangat menarik karena bukan hanya kita dapat berbicara tapi kita juga dapat lebih terbuka bersama teman-teman yang lain karena di sini kita belajar untuk berbicara tentang publik dan kita ya seperti itu. Oke, thank you Resi. Nah, kalau menurut Resi sendiri guru-guru di STK Sumarekon Bekasi bagaimana? Asik-asik kah orang-orangnya atau seperti apa Resi? Mereka asik-asik dan suka bercanda. Tapi kalau lagi serius mereka juga serius. Oke, gurunya suka bercanda juga ya dan bisa menempatkan waktu dan tempatnya. Keren-keren ya sih, thank you. Oke, Jenevan sudah menunjuk mengangkat jarinya. Silakan Jenevan. Pengajaran saya dapatkan dari STK Sumarekon sekolah saya adalah guru mat saya yaitu Mem Sinta dapat mengajarkan saya dengan baik dan dengan trik-trik mudah agar dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan Mr. Bayu yang mengajarkan IPA dan PPKN khususnya IPA, Mr. Bayu sangat serius mengajarkan kepada kita ya. Jadi saya dapat lebih mengerti daripada sebelumnya. Terima kasih. Dan tipe gurunya adalah baik-baik dan seru ya. Ketika mengajarkan mat, Mem Sinta bercanda gitu. Dan Mr. Bayu juga. Ya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya guru-gurunya ya. Jadi bisa sambil bercanda, sambil mengajarkan sehingga materi itu masuk. Dan ini yang sangat penting ya para pemirsa semua ya. Karena ketika kita belajar, kita harus belajar dan anak-anak kita harus belajar dengan hati yang senang, gembira, dan bahagia. Sehingga materi yang didapatkan bisa masuk dengan baik
sehingga muncullah gambar, perasaan, dan suara itu timbul sehingga membuat mereka bisa mengingatnya. Luar biasa sekali. Dan thank you Bu Susanisi atas komentarnya yang berikan jempol. Oke. Dan sekarang kita ke Winona. Oke, bagaimana menurut Winona? Oke, sir. Jadi menurut saya sekolah di Penabur itu sangat menyenangkan karena guru-gurunya itu sangat baik dalam mengajarkan dan metode belajarnya juga itu sangat-sangat bagus menurut saya, apalagi saat PJJ kayak gini, dan metode yang dipilih guru-gurunya ini ya bagus gitu. Jadi terus juga guru-gurunya ini tuh intinya baik-baik lah, sabar dalam menghadapi kita kalau mau bertanya. Terus juga guru-gurunya itu metode belajarnya sambil bercanda, jadi supaya kita tidak bosan gitu. Ya, sekian. Oke, luar biasa ya. Jadi guru-gurunya penuh dengan metode baik dan membuat suasana tidak membosankan walaupun via Zoom ya Winona ya. Keren. Nah, perasaan Winona sendiri selama belajar di kelas bagaimana via Zoom ini? Perasaan saya senang sekali sama tidak bosan gitu. Jadi terus perasaan saya juga jadi mendapat pengalaman yang baru karena kan ini pertama kalinya saya untuk sekolah dari Zoom gini gitu. Oke, thank you so much Winona. Jadi guru-gurunya asik-asik, seru, dan juga menarik ya pelajarannya ya, dan seru sekali. Nah, sekarang kita ke Yera nih. Bagaimana Yera? Kalau menurut saya, jadi di Penabur itu kita bisa, kalau misalnya kita ingin belajar, kita misalnya bingung pelajaran nih, kita bisa minta untuk diajarin lagi oleh guru-gurunya lagi. Nah, jika kita mau kesusahan dalam misalnya nilai matematika kita menurun atau hampir semua remedial, kita bisa mengikuti pelajaran yang biasanya dilakukan saat sudah pulang sekolah. Dan kalau untuk guru-gurunya, biasanya guru-gurunya masih bisa menyempatkan waktu untuk bercanda sambil mengajar. Oh, keren ya. Jadi guru-gurunya bisa ada remedial dan diajarkan ya setelah pulang sekolah, dan juga guru-gurunya juga sambil bercanda. Nah, perasaan Yera sendiri dengan guru-guru di sekolah nih dan selama mengikuti kelas online ini, bagaimana perasaannya Yera? Perasaannya sih senang-senang aja. Ya bikin gak bosen juga sih. Oke, thank you so much Yera, bahwa benar senang ya dan tidak bosan mengikuti pelajaran. Keren sekali ini. Oke, para pemirsa semua, tidak terasa hampir 1 jam kita bersama, tinggal sekitar 7 menit kurang dikit. Dan thank you so much buat semuanya yang telah menonton siaran ini. Dan thank you juga untuk anak-anak yang tampan-tampan dan cantik-cantik atas sharingnya, atas ngobrol-ngobrol santainya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. And bye-bye, God bless.